Bab 3816. Sekilas ketakutan. Karena Erikin dapat merusak pelatihan tanpa partai ini, karena saudara-saudara mereka telah melihatnya, mereka secara alami dapat mengandalkan tempat ini untuk mendapatkan bagian. Dengan gagasan bahwa orang yang suka mencuri akan mencuri sesuatu dan membawanya kemanapun mereka pergi, Yundi awalnya memiliki niat untuk mengadu Erikin. Yang mengejutkan, Erikin tidak hanya mengganggu dirinya sendiri berulang kali sebelumnya, tetapi sekarang tidak menghormatinya sama sekali. Itulah idenya. Sepertinya dia tidak peduli dengan perubahan ekspresi Yundi, kata Erikin ringan. Teman seiman, aku khawatir kamu tidak mengerti situasinya. Mata Yundi dingin. Jika kamu menyinggung kami, kamu menyinggung seluruh sekte Sangyun. Jadi bagaimana? Jika kamu ingin menyinggung, kamu dapat menyinggungku. Aku memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kamu bisa pergi sekarang. Benar-benar tidak tertarik untuk berdebat satu sama lain, Erikin melambaikan tangannya dan berbalik. Teman seiman, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Melihat bahwa dia tidak setuju untuk berbicara, mata Yundi penuh dengan kekejaman, dan kata-katanya juga berubah dari petunjuk menjadi ancaman. Jika kamu tidak dapat menerima yang lembut, aku akan bertindak yang keras. Tanah berbahaya roh binatang tidak pernah menjadi tempat yang aman. Terutama, ada orang baik dan jahat di sini. Menyinggung terlalu banyak orang tidak baik untukmu. Tanpa perlindungan kita, bisa jadi ada adegan di mana seseorang masuk ke tanah berbahaya ini, menyebabkan kekacauan di tanah berbahaya ini, dan roh binatang bergegas membunuh semua kultivator di sini. Senyum Yundi menjadi lebih ganas. Saat itu, bukan hanya teman seiman yang tidak bisa menyerap energi bintang fajar, bahkan nyawanya bisa terancam. Mendengar ini, Erikin, yang sudah melangkah lebih jauh, tiba-tiba berhenti, berbalik dan menyipitkan matanya. Apakah kamu mengancamku untuk membuat masalah di sini jika kita tidak setuju? Haha. Aku tidak mengatakan itu. Namun, ada terlalu banyak kultivator yang melakukan praktik sesat di daratan. Tidak dapat dihindari bahwa ini akan terjadi. Aku juga berencana melakukan ini untuk teman seiman. Yundi tersenyum muram. Beberapa teman seiman sangat perhatian padaku. Erikin juga tersenyum, sangat lembut. Dan setelah kamu mengatakan ini, aku berpikir dengan hati-hati. Daerah ini memang sangat berisiko. Tampaknya keputusan yang bijaksana untuk menghabiskan sedikit untuk memastikan keamanan. Namun, tampaknya ada lebih dari 20 juta batu roh, yang tidak banyak. Di satu sisi, mendengar bahwa sikap Erikin tiba-tiba melunak, Tony Feng, yang telah menguping, menatap. Apa maksudmu, Erikin? Meskipun sekte Sangyun berlawanan, seorang murid dari 4 sekte utama kota F, tidak takut pada Erikin. Teman seiman benar-benar orang yang pintar. Ambil uangnya. Masih ada teman seiman di belakang sekte Sangyun. Aku bisa membiarkan mereka melindungimu. Melihat Erikin makan keras tapi tidak lembut, hati Yundi berdebar-debar dan wajahnya terlihat serakah. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator dari negara yang lemah. Benar saja, ketika dia menakut-nakuti dirinya sendiri, Erikin akan menjadi lunak. Jika tahu ini, aku seharusnya tidak sopan sebelumnya. Jangan khawatir. Aku memiliki batu roh ini, tetapi belum waktunya untuk mengeluarkannya. Erikin melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu bercanda? Yundi mengerutkan kening. Tidak, hanya saja karena kamu mau memberiku perlindungan,
aku harus tahu dulu apakah kamu memiliki kekuatan untuk melindungiku, kata Erikin. Haha, jika kamu berkultivasi, aku adalah puncak dari fase penilaian dan penurunan. Jika teman seiman sangsi, aku bisa membiarkannya bertarung dulu. Ayo kita bertarung. Yundi memiliki kepercayaan diri di wajahnya. Meski Erikin tak luput dari 3 kultivator daratan dan pelatihan tanpa partai, yang jumlahnya mencapai lebih dari 20 orang, tak satu pun dari mereka yang takut. Di satu sisi, pelatihan tanpa partai tidak takut, dan di sisi lain, sebagai kultivator Longzu, mereka selalu memandang rendah kultivator Qingzu dan Suezu. Adapun Erikin, fluktuasi kultivasi sangat jelas, tetapi baru saja melampaui fase penurunan, dan itu bukan lawannya. Teman seiman Yun sangat percaya diri, jadi aku akan mencobanya, Erikin berkata sambil tersenyum. Tapi bagaimana jika aku menang? Terserah kamu. Jika aku kalah, aku akan memberimu 20 juta batu roh. Yundi tersenyum penuh kemenangan, mengangkat satu tangan dan menarik posturnya. Hati-hati, teman seiman. Erikin tersenyum dan mengangkat tangannya perlahan. Teman seiman, apakah kita begitu toleran? Tepat ketika Erikin mulai, 7 kultivasi iblis, yang diusir oleh Erikin, melihat percakapan antara Erikin dan Yundi dengan wajah muram dan mengatakan sesuatu dengan enggan. Sabar. Tentu saja tidak mungkin, tapi sekarang kita memiliki lebih sedikit orang. Tidak baik bagi kita untuk mempermalukan diri sendiri. Ini bukan waktunya untuk memulai. Pria dengan tanda darah juga menjaga wajahnya tetap tenang dan mendengus. Tapi jangan khawatir, jumlah orang kita sekarang sedikit. Kalau orangnya lebih banyak, kita akan langsung melawan anak ini. Satu persatu, kultivasi satu penurunan adalah kultivator, dan nafasnya tidak begitu kuat. Kami menakut-nakuti lebih dari selusin orang bersama-sama, dan dia harusnya tunduk. Ya, itu benar. Dan lihatlah anak ini. Dia juga bentrok dengan para kultivator sekte Sangyun itu. Ketika dia diintimidasi oleh pihak lain, dia tidak menyerah. Erikin membungkuk kepada 5 kultivator sekte Sangyun, yang juga membuat 7 kultivasi iblis merasa bahwa Erikin lemah dan menipu. Teman seiman, ada apa denganmu? Ketika dia berbicara dengan penuh semangat, dia tiba-tiba melihat seorang pria dengan bekas darah, menatap seperti hantu, dan beberapa kultivator di sampingnya tercengang. Kamu, lihat ke depan, lihat pria bermarga Qin itu. Pria dengan tanda darah tergagap di udara. Para murid juga melihat ke atas. Bang! Ketika Erikin meraih langit, Reiki melonjak di udara dan kekosongan bergetar hebat. Dalam perubahan besar kulit Yunbo, lebih dari 10 lubang besar pecah di langit, dan di celah-celah ruang hampa yang gelap, naga api sepanjang lebih dari 10 kaki dengan sinar keemasan di sekujur tubuhnya terbang menjauh. Aum! Begitu selusin naga emas muncul, mereka membuka mulut mereka ke langit dan meraung, kemudian tubuh besar mereka menutupi langit dan matahari, dan jatuh ke arah Yundi dan yang lainnya seperti meteorit. Dirinya merasakan gelombang panas yang mengerikan mengalir ke tanah terlebih dahulu. Pupil Yundi tiba-tiba berkontraksi, dan keempat adik seperguruan juga menjadi pucat dan menjerit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Erikin, yang telah dinasihati sebelumnya, dapat memberikan pukulan mengerikan lainnya. Bang-bang! Yundi dan yang lainnya menggunakan ilmu sihir, nyaris tidak menghalanginya. Tapi kemudian, naga api langsung merobek semuanya, dan kemudian mengamuk pada mereka. Melihat adegan ini,
Yundi dengan cepat menggertakkan giginya dan menghancurkan roh mantra. Tirai cahaya melindungi kelima orang tersebut, namun kemudian naga api juga bertabrakan dengan tirai cahaya. Kelima orang itu, termasuk Yundi, langsung terkena naga api dan terbang keluar. Mereka berguling-guling, mematahkan barisan pohon. Akhirnya, mereka terbang langsung dari langit. Setelah naga api menghilang, mereka jatuh ke tanah dalam kebingungan. Dan roh mantra, terbungkus Yundi, terus berlari dengan kecepatan tinggi. Pergi. Jika aku melihatmu mengganggu lagi, aku akan membunuhmu. Melihat bahwa Yundi memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, Erikin sedikit terkejut, dan kemudian dia memberi keempat orang itu teriakan dingin. Jika bajingan ini datang untuk menggangguku, aku tidak akan repot-repot memperhatikan mereka, aku hanya akan mengusir mereka. Tapi hal-hal lain tidak apa-apa. Jika orang-orang ini berani mengacau di sini, itu sama saja dengan menghancurkan rencana mereka sendiri. Bersambung.